Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Biarlah pada minggu di pagi hari yang cerah ini kami tetap mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersuka cita. Apapun situasi dan kondisinya, meskipun tidak nyaman sekalipun, biarlah kita tetap dapat bersuka cita. Dan pada pagi hari ini kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan ini. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Biar dimanapun kita berada, Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita. Waktunya Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan bangsa ini. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Berikan yang terbaik hidup kita. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktumu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh waktumu Tuhan, pastikan Kau nyatakan. Haleluya. Gloria, haleluya. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap bersuka cita. Kami tetap menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup melindungi, yang sanggup Tuhan memberikan rasa aman dalam hidup kami. Meskipun situasi tidak aman Tuhan sekeliling kami tetap percaya perlindungan, penyertaan yang sempurna itu hanya daripada-Mu. Biarlah kami mau Tuhan membawa sidang jemaat-Mu yang di rumah, dimanapun hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-jemaat-Mu berada. Kami tetap percaya mereka tetap memperoleh rasa aman dan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya boleh bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Biar pada pagi hari ini kita dapat bersuka cita karena Allah kita yang senantiasa melindungi dan menjaga kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji raju prasangkakala, pujikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan dari hari ke sehari, sehingga kami tetap dapat rasa hidup aman di dalam-Mu ya Tuhan. Dengan-Mu Tuhan kami tetap berjalan dengan rasa aman dan kekuatan yang daripada-Mu. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan ini dengan sepenuh hati kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sebab
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Karena dari kemuliaan sampai kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau Tuhan melindungi dan menjaga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita tetap boleh dapat menikmati hadirat Tuhan. Jika sebentar firman-Nya akan disampaikan, biarlah kita membawa hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang tetap dapat melindungi dan menjaga hidup kita. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hati, oh hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Dengan sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Allah sanggup bekerja. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini
Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengagungkan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau diberkati, kami mau dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap Tuhan penuh dengan hikmat. Karena kami tahu Tuhan keadaan situasi di bangsa Indonesia ini penuh dengan virus corona, tetapi kami tetap percaya Tuhan akan ada pertolongan yang daripada-Mu. Dan kami tetap Tuhan membawa hati kami semakin dekat kepada-Mu untuk tetap hidup dengan rasa aman hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami boleh mendengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu, dan kami mau Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya boleh bersama-sama berkata amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi. Mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi? Ada orang bertanya kepada saya, apakah Allah Maha tahu? Saya katakan iya. Kalau Allah Maha tahu berarti Allah itu tahu dong kalau manusia menderita. Apakah Allah Maha Kuasa? Ya, saya jawab. Berarti Allah kalau Maha Kuasa dia pasti bisa menolong. Ya, tapi kadang-kadang kita melihat bahwa kenapa seolah-olah sepertinya Allah berdiam diri? Kenapa membiarkan ada dosa terjadi? Kenapa ada masalah terjadi? Kenapa ada sakit terjadi seperti itu? Nah, ada seseorang yang bertanya kepada C.S. Lewis. C.S. Lewis ini adalah seorang penulis yang terkenal, yang menulis cerita Narnia. Dia seorang teolog awam dari Inggris. Nah, lalu dia ditanya oleh seseorang, kenapa orang benar, kenapa orang percaya menderita? Tahu nggak jawabannya C.S. Lewis? Why not? Kenapa tidak? Soalnya hanya orang benar yang bisa menerima penderitaan itu dengan benar. Orang percaya mau menerima dari Tuhan yang baik dan yang buruk. Orang benar bisa mengatasi hal yang buruk dan penderitaan dengan cara yang benar. Satu lagi saya kutip Helen Keller, dia berkata bahwa meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan, tapi penuh juga dengan cara penanggulangannya. Nah, ada 4 hal yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan kenapa Allah membiarkan penderitaan terjadi. Yang pertama, mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi? Allah mengizinkan penderitaan supaya orang percaya merendahkan diri dan membuang kesombongan. Jadi kenapa Allah biarkan penderitaan terjadi? Karena Allah itu mengizinkan penderitaan supaya orang percaya mau merendahkan diri dan membuang kesombongannya. Mari kita baca nas utama kita dari Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Matius 23 ayat yang ke-12 saya bacakan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada 3 contoh tentang prinsip-prinsip ini. Prinsip yang pertama ini. Jadi prinsip tentang kenapa Allah mengizinkan penderitaan supaya orang percaya mau merendahkan diri dan membuang kesombongannya. Ada 3 orang contoh dari Alkitab. Yang pertama, Tuhan mengirimkan penyakit kusta kepada seseorang raja karena dia melampaui batas yang diberikan oleh Tuhan. Sebelum sukses, dia orang yang takut sama Tuhan. Setelah dia sukses, dia melampaui batas. Dia menganggap dirinya begitu tinggi sehingga dia membakar ukupan. Membakar ukupan itu adalah hak seorang Lewi, orang di imam. Dia raja, tetapi dia mau melanggar itu. Kenapa? Karena dia merasa, saya boleh dong, saya ini raja, saya bebas berbuat apa saja. Contoh yang kedua,
Tuhan mengirimkan penyakit kusta kepada seorang nabi yang namanya Miriam, kakak Musa, karena Miriam berbuat dosa. Mengkritik Musa setelah Musa mengambil wanita Kus menjadi istrinya dalam Bilangan pasal 12. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, penyakit terjadi karena orang-orang ini sombong. Yang ketiga, Tuhan mengirimkan penyakit kepada Raja Asa. Raja Asa ini pada masa mudanya dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi menginjak masa tua, dia menolak pimpinan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kasih penyakit di kakinya seperti itu. Mari kita ingat kembali dalam kitab Galatia pasal 6. Ada hukum namanya hukum tabur tuai. Dari sini kita bisa paham bahwa ada penderitaan terjadi karena kita menuai kesalahan kita. Entah ketidakdewasaan kita, entah ketidakbijaksanaan kita, atau kita melakukan kesalahan rohani. Nah, jadi kita bisa melihat gambaran seperti ini. Nah, kadang-kadang penderitaan itu datang melalui gangguan emosional. Hatinya terusik, merasa sedih, merasa dirinya terganggu secara emosional. Kenapa? Karena hatinya dia belum serahkan kepada Tuhan. Saya kasih contoh ya. Ada seorang anak Tuhan sungguh-sungguh baik, punya hati memberi, suka menolong, pelayanannya bagus, punya hati untuk Tuhan. Tapi dia punya satu masalah, dia tidak melepaskan pengampunan. Dia simpan sakit hati itu dalam kehidupannya. Akibatnya dia merasa tertekan, terganggu perasaannya setiap hari. Selalu mengingat orang lain yang berbuat salah kepada dia. Selalu ingat tentang orang lain yang melakukan kesalahan, menyakiti hatinya. Itulah sebabnya cara Allah menundukkan orang yang tidak bisa ditundukkan manusia. Tidak bisa diomongin, tidak bisa diajak bicara. Gimana caranya? Allah menundukkan manusia itu dengan cara yang menyakitkan. Contoh 3 orang hebat tadi itu, raja, nabi, lewat penyakit, lewat masalah yang harus mereka hadapi dan tidak ada jalan keluar. Sakit kusta pada masa itu adalah titik akhir. Karena tidak ada obatnya sama sekali. Allah menundukkan orang itu melalui masalah dan sakit penyakit. Dan itu tidak ada jalan keluar. Kenapa? Tujuannya untuk kebaikan. Supaya kesombongan mereka, tinggi hati mereka, keakuan mereka ditundukkan Tuhan begitu habis. Supaya bisa dipulihkan lewat emosi, batin yang nyesek, rasa gelisah, rasa mangkel yang tidak bisa diluapkan. Dan itu sebabnya Tuhan mau bicara kepada kita bagian yang pertama ini. Kadang-kadang Tuhan membiarkan penderitaan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau menundukkan keakuan orang, emosi, kesombongan seseorang. Yang kedua, kenapa Allah membiarkan penderitaan terjadi? Beberapa penyakit itu diizinkan masuk dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk kemuliaan dan rencana Allah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi sekali lagi, beberapa penyakit diizinkan masuk dalam kehidupan kita untuk tujuan kemuliaan dan rencana Allah yang lebih besar. Ada 3 contoh lagi dalam Alkitab seperti yang bagian yang pertama itu. Bagian yang pertama, contoh yang pertama adalah seorang yang bernama Lazarus. Sebagian besar saudara tahu siapa Lazarus, tapi saya mau ceritakan saja ya. Siapa Lazarus? Lazarus punya 2 bersaudara wanita yang terkenal, Marta dan Maria. 3 bersaudara di Betania yang sangat-sangat mengasihi Tuhan
dekat dengan Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 11 ayat 5 mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Wow. Siapa Lazarus? Alkitab mengatakan, Injil Yohanes mengatakan Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Coba pahami sebagai orang Kristen ya, kalau kita dikasih Tuhan Yesus. Saya dikasihi Tuhan Yesus. Wah. Orang memikirkan hidup nyaman, hidup enak, hidup diberkati. Ternyata tidak. Lazarus dibiarkan menderita sakit parah, bahkan sampai meninggal, bahkan sampai terlambat 4 hari. Baru Yesus muncul. Dan sepertinya ini seperti pembiaran. Nah, kalau ditanya, kenapa Tuhan biarkan penderitaan ini? Apa tujuannya? Nah, satu hal yang kita harus pahami bahwa pada masa itu, meskipun Marta, Maria, Lazarus begitu mengasihi Tuhan, tapi sebagian besar orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Dan tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan Allah kita. Itu sebabnya Tuhan pakai seseorang yang bernama Lazarus. Siapa Lazarus? Orang yang paling dia kasihi. Orang yang dia kasihi. Apa tujuannya? Tuhan membiarkan penderitaan dialami oleh Lazarus sehingga dia mati, meninggal. Dengan satu tujuan untuk membuat mujizat. Dan mujizat itu dipakai untuk kemuliaannya supaya orang mengenal Yesus. Ayo kita lihat klipnya berikut ini. Ini ada klip yang kita bisa lihat. Semoga kita bisa memahami ya gambarannya seperti apa. Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini. Supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah. Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Kita melihat dari klip ini kenapa Tuhan membiarkan penderitaan dialami oleh Lazarus. Karena tujuan Allah menghendaki semua orang melalui peristiwa sakit, meninggal, dan dibangkitkan Lazarus. Tujuan akhirnya orang mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Contoh yang kedua dalam Alkitab. Ada orang yang lahir cacat dari sejak lahir. Jadi semenjak lahir dia hidup sebagai anak cacat. Wow, menjalani hidup cacat sejak lahir. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau dilahirkan sebagai orang yang cacat. Tuduhan masyarakat dulu dan sekarang mungkin
Beda-beda tipis. Kalau sekarang mungkin dalam hati, tapi zaman dulu langsung dinyatakan. Kalau orang lahir cacat, biasanya dianggap sebagai anak yang terkutuk, anak yang dikutuk. Bahkan sampai abad lalu pun orang menganggap ketika orang melahirkan anak cacat, dianggap anak itu anak terkutuk. Belum lagi tuduhan teologis, pandangan agamis pada masa itu. Kalau ada anak cacat, kalau ada bayi yang dilahirkan cacat, berarti orang tuanya punya dosa atau anak itu punya dosa. Tapi Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang beda. Ayo kita baca dalam slide berikut ini, Yohanes 9 ayat yang ketiga versi bahasa Indonesia masa kini. Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang berbeda. Slide berikut ini mengatakan Yesus mengajar dari sudut pandang yang baru. Orang buta ini lahir cacat karena Allah membiarkannya mengalami cacat dari bayi. Karena sekarang Allah menyatakan tujuannya untuk kemuliaannya seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa, yang lebih dahsyat. Dia itu Allah yang berkuasa atas segala kemustahilan. Banyak hal yang mustahil dalam dunia ini. Virus corona. Banyak hal yang mustahil dalam dunia sekarang ini, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Alkitab tetap mengatakan kepada kita berkali-kali, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang ketiga, contoh nyata yang ketiga tentang ada kasus ada seorang wanita yang diikat oleh iblis selama 18 tahun. Bayangkan 18 tahun. Saudara harus bisa memahami diikat iblis itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Itu tragis. Karena dalam Alkitab ditulis kalau iblis itu penyebab bermacam-macam sakit fisik. Ada orang yang bisu, ada orang yang tuli, ada orang yang sakit seperti tadi itu pinggang sampai bungkuk seperti itu. Ada yang orang yang menjadi gila karena kuasa kegelapan. Bisa menyebabkan keributan, masalah terus, api permusuhan dalam keluarga, bahkan dunia berperang. Seperti kitab Wahyu, maaf. Iblis itu menghasut dunia untuk berperang. Lukas 13 ayat 11 dikatakan, wanita ini 18 tahun dirasuk roh iblis, roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Bungkuk, tidak bisa bebas bergerak, menderita 18 tahun. Dan kita tahu ternyata ini bukan hukuman. Ternyata ini adalah Allah membiarkan kasusnya terjadi. Penderitaannya terjadi sebagai ilustrasi kedaulatan Allah kita. Nah, pertanyaan buat kita semuanya, ya seperti slide ini. Ikatan apa yang perlu Tuhan Yesus bebaskan dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena kadang-kadang ada ikatan-ikatan yang ada dalam kehidupan kita. Ikatan penderitaan, ikatan bohong, ikatan dosa yang lain. Ingat, bahkan Allah pun dapat menggunakan karya iblis, karya setan. Dia pakai untuk tujuan yang lebih besar. Kalau kita lihat dalam Alkitab ya, iblis datang dan berkata, minta izin untuk mencobai Ayub. Tapi Allah pakai itu untuk tujuan yang lebih besar. Ingat, di dunia ini segala sesuatu terjadi harus dengan seizin Allah kita. Walaupun kita kadang-kadang tidak tahu dan bertahun-tahun, mungkin sampai sekarang ini kita bergumul dengan jawaban kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya seperti itu. Yang ketiga, kita melihat dari sudut pandang Tuhan Yesus. Nah, mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi?
Yang ketiga, Allah mengizinkan Yesus untuk mati di kayu salib, menderita sebagai peragaan, sebagai display, sebagai showroom kasihnya bagi dunia yang penuh dosa, penuh kebencian, dan tidak punya harapan seperti itu. Coba pikirkan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Zaman sekarang ini, orang kalau menjual sesuatu harus ada display. Ada namanya ruang pamer, ada namanya showroom. Tukang foto memamerkan hasil karya fotonya. Orang make up pamerkan hasil make up-annya. Orang jual baju, orang jual mobil. Zaman sekarang ini pun juga di aplikasi online. Jual makanan. Orang ambil foto, bagaimana foto itu harus diambil dari sudut yang terbaik supaya orang tertarik membeli. Kadang-kadang kasih klip video supaya orang tertarik. Nah, pernahkah saudara memikirkan bahwa penderitaan Kristus bahkan sampai mati kayu salib itu adalah display. Itu ruang pamer, itu peragaan kasih Allah untuk menyelamatkan. Yang pertama ya, coba perhatikan seperti ini. Di salib, Yesus itu menunjukkan kasihnya. Orang lain melihat, prajurit melihat, musuh-musuhnya melihat. Di tengah penderitaan salib, Yesus masih menunjukkan kasihnya kepada orang tua, kepada muridnya. Di tengah penderitaan sakit dari Yesus, Ibu Maria, ibu kandungnya, Yesus berkata kepada Ibu Maria, "Ibu, ini anakmu." Kepada Yohanes dikatakan, "Anak, ini ibumu." Orang bisa melihat kasih di tengah-tengah penderitaan itu. Di salib itu juga Yesus menunjukkan kasihnya kepada para pembencinya. Dengan mendoakan mereka, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Di salib itu juga Yesus menunjukkan kepada orang yang tidak punya pengharapan. Siapa? Penjahat di sebelahnya. Penjahat itu dihukum. Tidak ada harapan lagi. Dia akan mati dalam hukuman itu. Tapi di salib itu Yesus menunjukkan bahwa masih ada harapan di saat-saat yang kritis. Sampai sekarang ini 2000 tahun kemudian, salib Yesus itu menjadi peragaan kasih untuk setiap orang. Bahwa kasihnya tersedia untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi display ini mahal. Harganya mahal. Karena itu penderitaan yang dibayar dengan darah sampai kematian. Kadang-kadang Tuhan menjadikan kita hal yang sama. Kita ini seperti ruang pamer, showroom, display Allah kepada dunia. Saya mau tanya, saudara pasti bisa jawab, mudah ini. Anak sekolah minggu bisa menjawab. Ada berapa orang yang disalib? Kita jawab 3 orang. Pasti. Yang pertama Yesus. Kalau ditanya siapa Yesus itu? Allah sejati, manusia sejati. Tapi kalau kita melihat bersama, Yesus itu adalah pribadi yang tanpa dosa. Dia mati rela menggantikan dosa saudara dan saya. Dia tanpa dosa, dia juga mengalami penderitaan sampai di kayu salib. Makanya jangan saudara berpikir bahwa kalau saya jadi orang percaya, orang Kristen, saya bebas dari penderitaan. Salah besar. Yesus saja yang tanpa dosa, dia menderita. Pribadi kedua siapa? Penjahat. Penjahat, salah satu penjahat yang bertobat. Ini berarti kita bisa melihat ya, hukuman penderitaan. Penjahat ini dihukum karena dihukum dalam penderitaannya, dihukum sampai kepada kematian. Tunggu dulu, di tengah penderitaan, hukuman penderitaan sampai kematian itu dipakai Tuhan menjadi jalan keselamatan dari hukuman neraka.
Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di saat-saat kritis, tanpa harapan. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Tapi jangan lupa ada orang yang ketiga. Siapa? Penjahat yang tetap keras kepala. Ini berarti menolong kita juga mengerti penderitaan pun tetap tidak bisa mengubah hatinya yang keras. Pikirkan, kadang-kadang kita menganggap kita orang baik. Kita orang benar, kita orang Kristen. Kenapa saya menderita? Pertanyaannya, kenapa Yesus menderita? Sebagai orang percaya kita juga menderita bersama Yesus. Kalau saudara merasa bahwa sekarang ini sedang mengalami hukuman Tuhan, saudara menderita, saudara sakit, saudara mengalami kesusahan, bukan berarti tidak ada harapan di tengah-tengah situasi kritis. Amin. Yang ketiga, jangan sampai saudara tetap keras kepala. Penderitaan tidak mengubah hatimu. Padahal Yesus sudah memberikan kesempatan. Kesimpulan saya adalah semua orang di dunia ini menderita. Bagaimana cara kita meresponi? Seperti saya katakan tadi dalam pendahuluan. Seperti Helen Keller katakan. Meskipun banyak penderitaan, tapi banyak cara untuk menanganinya. Saya memberikan satu kisah nyata, contoh nyata yang luar biasa yang terkenal. Orang mengenal dia sebagai nama Carmichael. Dalam slide berikut ini ya. Amy Beatrice Carmichael. Sudah lihat ya, dia lahir tahun 1867, meninggal tahun 1951. 83-84 tahun. Dia lahir di Irlandia, tapi dia berikan hatinya untuk Tuhan melayani sebagai misionaris di India. Dia buka panti asuhan. Dia juga pendiri Don Nafur Fellowship. Dan dia melayani di India 55 tahun tanpa cuti. Dan itu dia menulis juga banyak buku. Apa yang poin saya mau katakan? Dia menyelamatkan begitu banyak ratusan anak laki-laki dan perempuan India dari kesengsaraannya. Karena di sana anak-anak itu diperjualbelikan sebagai budak seks. 55 tahun pelayanan. Menghasilkan banyak buah di India. Jangan dipikir dia menerima hal yang indah, tidak. Amy Carmichael, dia menderita sakit. Sampai dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Penyakit radang sendi menggerogoti tubuhnya sampai dia cacat. Amy Carmichael, dia mengeluh, dia meragukan Allah, tidak sama sekali. Amy menjadi inspirasi banyak orang. Tetap membimbing banyak orang. Don Nafur Fellowship tetap dia layanin. Dia masih tetap menulis renungan, surat, puisi. Bahkan sampai sekarang. Berpuluh-puluh tahun dia meninggal. Kata-katanya, bukunya menjadi inspirasi, menjadi berkat buat banyak orang. Kadang-kala Allah mengizinkan penderitaan itu sebagai display, ruang pamer. Supaya dilihat orang tentang kasih kepada dunia yang penuh dosa, yang penuh kebencian, yang tidak ada harapan. Yang terakhir, yang keempat. Kenapa Allah membiarkan penderitaan terjadi? Allah membiarkan jalan penderitaan itu sebagai pelajaran yang tidak bisa dipelajari dengan cara lain. Maksudnya, mau tidak mau sebagai orang Kristen, kita harus menjalani namanya penderitaan. Karena dari penderitaan saja, tidak ada jalan lain. Kita akan belajar sesuatu. Ada seorang anak muda, dia menemui Pak Gembalanya di gereja. Dan bilang kayak gini, Pak Gembala, doakan saya ya, supaya saya ini bisa lebih sabar. Saya anak muda yang tidak bisa sabar. Oke, pendetanya lalu mengajak berlutut bersama, berdoa bersama, dan mulai berdoa. Pendetanya berkata begini, Tuhan, kirimkan kesulitan buat anak muda ini. Pada pagi hari, kirimkan lagi kesulitan pada siang hari, kirimkan kesulitan pada sore hari. Om. Di tengah doa itu, pemuda itu bilang, memotong dan stop. Saya tidak minta kesulitan.
Saya minta Tuhan memberikan saya kesabaran. Gembalanya yang bijak itu berkata, saya tahu nak, tapi lewat kesulitan kita belajar sesuatu. Pernahkah kita pikirkan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, Paulus, Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, banyak nabi, banyak tokoh yang lain menjadi orang besar, dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Jalannya cuma satu, lewat penderitaan. No shortcut, tidak ada jalan tol, tidak ada jalan bebas hambatan. Paulus pertama kali dia dipanggil lewat kebutaannya. Dan seorang rasul yang bernama Aneas dipanggil Tuhan untuk mendoakan. Dan Tuhan berkata sama Aneas, kasih tahu Paulus, lewat banyak penderitaan kau harus tanggung untuk namaku. Jadi saudara jangan memikirkan bahwa kalau orang Kristen saudara bebas dari penderitaan. No, penderitaan itu hal yang wajar dalam kehidupan orang Kristen. Paulus menjadi pengajar teladan, berkat bagi banyak orang, influencer, menjadi pengaruh besar buat banyak orang. Jalan satu-satunya itu lihat penderitaan. Ayo kita baca ya, Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Perhatikan dari ayat ini kita bisa melihat penderitaan itu masuk dalam kehidupan kita seperti sebuah pupuk yang membuat kehidupan rohani kita bertumbuh supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih besar. Coba kita lihat kesimpulannya, ada 4 ya. Allah yang pertama, kenapa sih Allah membiarkan penderitaan? Yang pertama, Allah mengizinkan penderitaan itu untuk merendahkan kita, merendahkan diri kita dan membuang kesombongan. Yang kedua, Allah mengizinkan penyakit penderitaan masuk dalam hidup kita untuk tujuan kemuliaan rencana Allah yang lebih besar. Yang ketiga, Allah mengizinkan penderitaan Yesus sebagai peragaan kasih, showroom display bagi dunia yang penuh dosa, penuh kebencian dan tanpa harapan. Dan yang keempat, Allah biarkan jalan penderitaan itu sebagai pelajaran yang tidak bisa dipelajari dengan cara lain. Mau tidak mau harus kita belajar melalui penderitaan, baru kita belajar sesuatu dari Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kisah. Ada seseorang pengusaha. Ketika masa resesi, dia kehilangan pekerjaannya. Bisnisnya hancur, kekayaannya habis, asetnya lenyap, bahkan rumahnya pun yang mewah itu terjual. Masih juga meninggalkan hutang. Sempurnalah kesedihannya. Istri yang mendampingi dia, mensupport yang dia cintai, juga diambil Tuhan, meninggal. Tapi dia tetap pegang teguh imannya. Dia pegang keyakinan teguh imannya kepada Yesus. Dan itu yang tidak hilang, yang masih ada satu-satunya. Dan ada harapan suatu saat dia pergi keluar, berjalan kaki untuk mencari pekerjaan. Lalu dia berhenti di satu tempat. Dia tonton ada beberapa tukang melakukan pekerjaan kasar, membangun. Dan ternyata membangun sebuah gereja yang besar. Salah seorang tukang batu mengerjakan sesuatu yang cukup rumit dan hati-hati. Yang lain memukul batu dengan keras, tapi yang ini hati-hati sekali. Ketika dia lihat semakin dekat, tukang itu memotong batu yang segitiga. Lalu bapak ini bertanya, Pak, Mas, buat apa segitiga itu? Mau ditaruh mana Thomas? Lalu tukang itu menunjukkan sebuah ujung menara gereja yang di atas. Bapak lihat menara kita, menara gereja itu. Ya, Bapak lihat segitiga kecil, lubang kecil di atas sana. Iya, dah. Saya sedang membentuk batu ini dengan ukuran yang pas supaya muat di puncak sana.
ketika dia mendengar bisnismen yang gagal dan hancur semuanya ini. Dia tersentuh hatinya. Lalu air matanya meleleh dengan haru ketika dia berjalan pulang. Sudah tahu kenapa? Karena dia sadar bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara lewat tukang itu. Hari ini dia menemukan jawabannya. Why me? Kenapa saya Tuhan? Kenapa aku menderita? Aku orang jujur, aku orang benar, aku orang takut Tuhan, aku orang setia. Tuhan sedang menjawab, aku sedang membuat engkau menjadi kecil. Aku memahat engkau, aku membuat engkau sakit. Engkau terbuang, dan aku mau menaruh engkau di puncak. Biarlah firman Tuhan ini boleh menyentuh dan menjadi berkat buat kita. Mari kita nyanyikan pujian kita, Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam. Saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, menolong kami untuk bisa mengerti kenapa kami menderita. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Agustinus. Kiranya gembala ini boleh dijamah, disembuhkan Tuhan. Sedang dirawat di area kaset Tuhan, boleh jamah. Kami percaya Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak bisa paham, tidak bisa mengerti. Kenapa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Engkau mengizinkan hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini, boleh menyadarkan kami dan membuat kami mengerti. Engkau punya maksud yang tersendiri yang kami tidak tahu Tuhan. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia, untuk para pemimpin kami dari Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Kami berdoa untuk para medis supaya Tuhan boleh bekerja. Memberikan kekuatan, berikan hikmat buat mereka. Berikan kesehatan yang sempurna buat kami semuanya. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Supaya Tuhan boleh berjaga, memelihara, mencukupi segala kebutuhan, memberikan kekuatan yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai kami. Mari kita membuka tangan kita, mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karya dan proyek kita. Dan diberkatilah hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.